Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Kana Kalia pada sesi Lensa Sejarah kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saja Indonesia telah melewati banyak perjuangan dan pengorbanan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Lebih tepatnya setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Tapi tahukah kalian bahwa ada sejarah di detik-detik sebelum kemerdekaan, salah satunya peristiwa perumusan naskah proklamasi. Nah, kali ini saya akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke tempat di mana naskah proklamasi dirumuskan. Lebih tepatnya, saya akan menyapa rekan saya yang sedang berada di Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Langsung saja kepada rekan saya Asni yang sedang berada di lokasi. Baik, terima kasih untuk Kanaya dari studio. Oke permisa, sekarang saya ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Kalian mau tahu nggak sih isinya ada apa aja? Yuk, kita intip ke dalam. Museum Proklamasi atau sering disebut dengan tempat perumusan naskah proklamasi ini dilakukan di Rumah Laksamana Maeda, lebih tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Sejarah perumusan naskah proklamasi ini terdiri dari 3 tokoh utama, yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Saya baru aja nonton video reka ulang proses pembuatan perumusan dan juga pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo dan kawan-kawannya. Nah teman-teman, di sini adalah tempat di mana para tokoh bertukar pikiran. Nah berikutnya ada diorama dari Muhammad Hatta, Soekarno, dan juga Ahmad Subarjo. Nah tempat ini berada di ruang makan Laksamana Maeda. Di sini mereka menuliskan rancangan teks proklamasi yang masih berupa bayangan. Nah teman-teman, ini adalah naskah murni yang masih terdapat revisi dari 3 tokoh tersebut, yang masih terdapat coretan dan juga penanggalan Jepang di dalamnya. Sebelum dibacakan di Penggangsaan Timur, teks proklamasi ini diketik terlebih dahulu oleh Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik sendiri meminjam alat tik dari Laksamana Maeda. Nah, ayo kita lihat replika dari Sayuti Melik. Nah teman-teman, di sini adalah replika dari Sayuti Melik dan juga PM Dia yang sedang mengetik naskah proklamasi. Nah dalam pengetikan naskah proklamasi ini terdapat beberapa revisi dari Sayuti Melik. Yang pertama yaitu kata tempo pada naskah proklamasi, kemudian kata wakil-wakil bangsa Indonesia yang diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta juga penanggalan dari penanggalan Jepang menjadi penanggalan Indonesia. Nah teman-teman, setelah proses pengetikan naskah proklamasi selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 4 pagi, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi tersebut di atas piagam ini. Di dalam museum tersebut juga terpajang beberapa peninggalan-peninggalan tokoh-tokoh sejarah yang terlibat dalam perumusan naskah proklamasi tersebut, seperti tas, baju, topi, jam, serta radio. Selamat siang. Siapa sih namanya? Nama saya Naila. Halo Kak Naila, aku mau tanya nih, kenapa sih kamu pilih museum ini sebagai tempat rekreasi? Oke, alasan aku pilih museum ini sebagai tempat rekreasi adalah karena kebetulan aku ada tugas kuliah dan aku memilih museum ini. Aku belum terlalu mengenal bagaimana lokasi perumusan naskah proklamasi ini. Jadi aku ingin langsung datang ke sini dan melihat langsung di mana saja tempat-tempat naskah proklamasi ditulis. Oke, kalau gitu udah sejauh ini kakak punya nggak sih spot favorit kakak di mana?
spot favorit aku di ruangan pengadilan saya ini sama di ruang perumusan yang ada di sana. Karena itu adalah tempat yang memang udah terdapat ya, karena perumusannya dari sini dan proses pendidikannya juga dong. Boleh, nama saya Fajar. Di sini saya sebagai edukator Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Aku boleh tanya-tanya nggak? Aku mau nanya nih, ada nggak sih program atau kegiatan rutin yang biasa dilakukan di museum ini? Oke, untuk program rutin itu kita ada ya. Jadi program rutin itu kita ada program rutin tahunan, ada juga kita program rutin seperti program rutin bulanan. Nah, kalau misalkan yang tahunan itu kita biasanya program rutin kita itu difokuskan di bulan Agustus karena memang Museum Perumusan Naskah Proklamasi sendiri itu museumnya itu berkaitan dengan Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atau HUT RI. Jadi kita fokuskan pameran, kemudian tapak tilas proklamasi, kemudian kita juga ada beberapa kegiatan lain, diskusi dan lain sebagainya itu difokuskan di bulan Agustus. Itu yang biasanya kita lakukan setiap tahun. Tapi untuk program rutin bulanan itu kita juga ada program publik pemanduan, seperti misalkan ini ada pengunjung. Nah itu kita biasanya menerima pengunjung, memberikan pemanduan, kemudian kita juga suka ada walking tour, kita juga suka ada pemanduan berbasis web, kemudian juga setiap bulan kadang-kadang kita juga melakukan pemeliharaan. Sebetulnya kalau pemeliharaan itu kita jadwalnya setiap minggu, setiap hari Senin, tapi kadang-kadang itu juga bisa dilakukan per bulan. Kemudian juga kita setiap bulan itu melakukan kajian. Nah, kajian itu di mana museum itu mencari informasi, mencari sumber terkait dengan koleksi-koleksi yang memang nantinya itu bisa berhubungan dengan museum itu sendiri. Oke, kalau gitu aku mau tanya yang terakhir nih, inovasi apa yang dilakukan museum ini biar menarik para masyarakat untuk mengunjungi museum? Oke, untuk inovasi sih sebetulnya kita ingin menghadirkan museum itu dengan sentuhan digitalisasi. Contohnya, sekarang kan memang museum itu bersaing dengan beberapa objek wisata yang memang sudah lebih maju dalam hal penggunaan teknologi digital. Nah, maka dari itu museum itu ingin juga mengupayakan supaya beberapa bagiannya atau beberapa spot di museum itu bisa menampilkan juga layanan interaktif gitu ya antara pengunjung dengan museum itu sendiri. Seperti contohnya misalkan sekarang kita sedang ada pameran di sebelah museum, yaitu pameran temporer. Di sana kita bagaimana caranya supaya digitalisasi itu benar-benar bisa membuat pengunjung itu merasa nyaman dan merasa berkunjung ke museum itu mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Sehingga di sana kita menampilkan banyak ruang-ruang multimedia, dimana multimedia itu nantinya akan menunjang pengunjung itu untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Oke, makasih Ya, sama acaranya. Nah, nanti kita cek ke pameran di sana ya. Nah, ternyata menarik banget ya pemirsa, mulai dari isi sampai dengan sejarah dari perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Selain mengulik kembali sejarah penulisan naskah teks proklamasi, ternyata pada pekan ini sedang terdapat pameran Hengantung Seni dan Diplomasi yang mana pemirsa dapat melihat beberapa koleksi lukisan yang menggantung di ruangan kan. Pemirsa juga dapat bersuah foto di dalam ruangan tersebut. Untuk pameran ini sendiri sudah dimulai sejak tanggal 17 Agustus sampai dengan 31 Oktober. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa lagi pada sesi lensa sejarah berikutnya.